Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Ihsan. Senang sekali saya bisa kembali menyapa kalian dalam video pembelajaran fisika seperti biasa. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kinematika. Kinematika sendiri adalah ilmu atau cabang fisika yang mempelajari gerak tanpa melihat penyebab benda tersebut bergerak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi fokus yang akan kita pelajari hanya gerak benda tersebut saja ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nanti? Kalau kalian lihat judul tadi, sudah ada beberapa ya. Ada jarak, ada perpindahan, ada kecepatan, kelajuan, dan juga percepatan. Nah, itu yang akan menjadi fokus utama kita belajar pada kali ini. Oke, kita mulai saja langsung pembelajarannya. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa kinematika adalah mempelajari gerak tanpa melihat penyebabnya ya. Maka ada beberapa besaran yang perlu saya perkenalkan dengan kalian ya. Tadi saya sudah sebut di antaranya yang pertama adalah apa tadi ya? Perpindahan, kemudian ada kecepatan, kelajuan dan seterusnya. Namun yang pertama akan kita bahas di sini sebenarnya bukan itu semua. Yang pertama kita bahas dulu sebenarnya adalah yang pertama adalah posisi ya atau kedudukan. Nah, kenapa posisi atau kedudukan ini penting? Nah, karena inilah yang akan menjadi dasar kalian untuk memahami besaran-besaran fisika selanjutnya. Oke, saya akan contohkan seperti ini. Nah, sering kalian melihat seperti ini ya, ada diagram Cartesius ya. Nah, misalkan ada posisi X dan Y. Nah, posisi sendiri misalkan ada benda berada di titik ini ya, maka dia dikatakan pada posisi 1,1, di mana X-nya 1, Y-nya 1. Misalkan ada benda di posisi sini ya. Nah, berarti benda tersebut berada di posisi sini, berarti ada posisi 3,3. Nah, posisi sendiri adalah menunjukkan kedudukan ya, atau di mana letak benda tersebut berada, atau partikel bisa jadi ya. Atau misal sederhananya, kamu berada di kota Jakarta misalkan. Maka posisi kamu berarti ada di Jakarta. Kemudian satu hari kemudian kamu pindah jalan-jalan ke Bali. Nah, berarti posisi kamu ya itu berpindah berarti sekarang berada di Bali. Jadi seperti itu ya maksud dari posisi dan kedudukan. Kenapa posisi dan kedudukan ini penting? Karena ini akan menjelaskan lebih mudah selanjutnya, yaitu besaran yang kedua, jarak dan perpindahan. Oke, agar mudah memahami tentang jarak dan perpindahan, saya menggunakan contoh berikut ya. Coba kamu lihat ya contohnya ya. Oke, perhatikan gambar berikutnya, ada titik-titik ya. Titik-titik ini mewakili posisi atau kedudukan ya. Nah, berarti misalkan ini ada titik A, ini titik B, posisi B, ini posisi C, titik C, seperti itu. Kalau kita ukur misalkan ya, nah ini misalkan adalah 5 kilometer misalkan. Ini ceritanya kota ya, ini kota A, ini kota B. Kemudian dari kota B ke kota C ini kalau kita ukur ya, ini panjangnya di sini adalah 12 kilometer ceritanya ya, seperti itu ya. Sekarang anggap kamu bergerak ya dari posisi A, kamu dari posisi A, jalan-jalan ke posisi B ya, jalan-jalan ke posisi B, kemudian jalan-jalan lagi langsung lanjut ke posisi C. Jadi sampai ke sini ceritanya ya. Jadi dari A ke B ke C. Maka yang dinamakan jarak itu adalah penjumlahan total panjang lintasan yang sudah kamu tempuh. Nah, jadi jaraknya nih total panjang lintasan yang kamu tempuh itu berarti dari A ke B itu 5 km, ya kan? Kemudian ditambah dari B ke C itu adalah 12 km. Berarti total lintasan yang kamu tempuh itu adalah 17 km. Nah, 17 km ini adalah jarak kamu. Tetapi perpindahan berbeda nih. Perpindahan adalah hanya melihat di mana titik awal dan titik akhir kamu berada, ya. Nah, karena dia hanya melihat titik awal dan titik akhir, titik awal kamu adalah di A, titik akhir kamu adalah di C, maka perpindahan kamu hanya dari sini. Nah, ini saya potong-potong ini garis ini lagi. Ya. Nah, kalau terlihat seperti ini kan terlihat seperti sebuah segitiga ya. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini, perpindahan kamu, berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Gampang sekali. Di mana ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat,
AB kuadrat ya, ditambah BC kuadrat sama dengan akar, ya jadi AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Masukkan angkanya, ketemu, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Sini ya. Oke, kita sama dengan akar 25 ditambah 144 ya, berarti sama dengan akar 169 sama dengan 13 km. Jadi perpindahannya adalah 13 km, sementara jaraknya adalah 17 km. Bagaimana ceritanya kalau misalkan di sini ada D ya? Nah, berarti ya tambahkan seperti itu saja. Maka posisinya ya seperti tadi ya, dari titik awal ke titik akhirnya saja. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kecepatan dan juga kelajuan. Nah, dua istilah ini, kelajuan dan kecepatan ini mungkin tidak asing buat kalian ya. Apalagi terutama yang menggemari balap-balapan tuh. Biasanya sering sekali ya, ada yang namanya kecepatan 100 km per jam dan seterusnya ya. Nah, apakah itu sudah tepat? Nah, kita akan bahas coba di sini ya. Nah, yang namanya kelajuan ini adalah jarak tiap satuan waktu ya. Jarak per waktu. Sementara kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Oke, apa bedanya? Kayaknya mirip ya, tapi berbeda ini sebenarnya. Kecepatan ini disebut sebagai besaran vektor ya. Sedangkan yang kelajuan ini disebut besaran skalar. Nah, apa sih itu besaran skalar? Nah, jadi skalar ini dia hanya memiliki nilai ya atau besar saja. Sementara yang ini, besaran vektor, dia punya nilai atau besar tadi ya, dan juga arah. Kalau misalkan biasanya sering disebut di balapan ada 100 km per jam ya, maka ini disebut sebagai kelajuan. Namun, jika misalkan disebutkan 100 km per jam ke utara, nah ada arahnya ini ya, maka ini disebut sebagai kecepatan. Cukup jelas ya perbedaannya antara kelajuan dan kecepatan ya. Nah, bagaimana rumusnya? Kita tuliskan di sini. Oke, rumus kelajuan kita tuliskan V sama dengan S per T ya. Keterangannya. Oke, seperti ini ya, kelajuan, jarak satuannya meter, waktu satuannya second. Lalu bagaimana dengan si kecepatan rumusnya ya? Mirip sih. Nah, bedanya saya akan tulis V, tetapi di sini ada tanda vektornya. Ini tanda vektor ya. Sama dengan X per T. Di mana ya, keterangannya sama ya, tetapi X tadi adalah perpindahan. Satuannya juga meter. Oke, jadi perbedaannya hanya di sini ya, bahwa besarannya yang kecepatan adalah vektor, dan kelajuan adalah besaran skalar. Seperti itu ya. Nah, dalam beberapa buku referensi lain, biasanya jika dia bergerak dalam geraknya adalah gerak lurus ya. Kalau dia bergerak dalam gerak lurus, maka biasanya X dan S ini pada beberapa buku disamakan supaya mempermudah dalam perhitungan ya. Jadi nanti kalau misalkan saya menggunakan X dan S, jika itu pada kasus pada gerak lurus, maka kita anggap sama saja. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi ke besaran terakhir, yaitu percepatan. Nah, apalagi nih percepatannya. Nah, kalau misalkan ada sebuah benda yang dia bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap ya. Maksudnya misalkan kecepatannya turun naik tuh. Atau pertama-tama dia pelan-pelan, habis itu makin cepat gitu ya. Nah, benda tersebut itu artinya dia sedang mengalami percepatan. Jadi percepatan ini sendiri sebenarnya adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau ada benda yang dia kecepatannya nambah terus ya, berarti dia sedang mengalami percepatan. Lalu bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya gampang ya.
A, ya, di mana A ini juga vektor, ya, besaran vektor, sama dengan V per T. Nah, di mana ya keterangannya A tadi adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, V tadi kecepatan. Oh ya, saya lupa ya, ada vektornya. Nah, ada tanda vektor. Dan T adalah waktu, satuannya second. Ini satuannya meter per second. Nanti yang sering dipakai itu biasanya adalah percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata gampang, A ya, delta V per delta T ya. Apa ini maksudnya? Artinya di sini adalah perubahan kecepatan. Jadi dari perubahan kecepatan ini maksudnya ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Saya tuliskan ya keterangannya. Nah, karena di sini ada perubahan, berarti bisa saya tulis nih. Jadi Vt dikurang V0, T dikurang T0. Atau Vt tadi adalah kecepatan akhir ya. V0 kecepatan awal. Oke, kira-kira seperti ini. T dan T0 adalah waktu akhir dan waktu awal ya. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah besaran-besaran yang penting ya di dalam kinematika. Nah, lalu sehabis ini saya akan jelaskan gerak ya secara spesifik, yaitu yang namanya gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB ya. Oke, misal nih ya. Nah, kita akan bahas mengenai gerak lurus beraturan. Misal kamu naik motor ya. Kemudian di speedometer kamu, nah, di speedometer kamu menunjuk angka 40 km per jam ya ceritanya. Nah, selama jalan yang kamu tempuh itu jalannya lurus terus ya, dan kecepatan kamu atau kelajuan kamu tidak turun-turun ya, kelajuannya tetap aja di angka 40 ini, maka kamu sebenarnya sedang bergerak secara GLB atau gerak lurus beraturan ya. Jadi kecepatan kamu atau kelajuan kamu itu adalah tetap ya. Jadi speedometer ya alat untuk mengukur kelajuan tadi menunjukkan angka 40 km per jam. Nah, itu artinya kamu sedang bergerak secara GLB. Jadi bisa kita simpulkan bahwa GLB adalah ketika benda ya atau partikel bergerak dengan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, rumusnya gampang nih, berarti sama seperti tadi. V sama dengan S per T. Ya, keterangannya sudah ada tadi ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau kita gambar grafik juga bisa nih. Nah, grafiknya seperti ini. Antara V terhadap T ya. Oke, ini V, ini T. Berarti dia seperti ini. Ini waktunya nambah terus, 1 detik, 2 detik, 3 detik ya. Nah, kecepatannya atau kelajuannya selalu tetap di sini. Misal di sini 5 meter per sekon, berarti ya setiap detiknya dia kecepatannya tetap terus aja seperti ini. Ini grafiknya daripada GLB. Oke, mudah sekali ya. Nah, video selanjutnya kita akan membahas mengenai GLBB. Tetapi sebelum menutup video ini ya, saya kasih contoh soal dulu deh ya buat kalian supaya mudah belajarnya. Oke, saya punya soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 10 sekon. Oke, kata kuncinya adalah di sini ya. Kecepatan tetap berarti dia bergerak secara GLB ya. Nah, dia bergerak secara GLB nih. Oke, coba kita selesaikan. Langsung saja. Penyelesaian. Diketahui dulu ya. V di sana ada 36 km per jam. Ingat, karena satuan tadi dia dalam meter per sekon, ini harus kita rubah dulu nih. Cara merubahnya dari kilometer ya, ubah ke meter per sekon. Nah, kita mau rubah ini ke meter per sekon. Caranya dari kilometer ke meter itu berarti 1000 ya. Kemudian dari jam ke sekon itu 3600. Artinya ya ini kita kali 36 ini kali 1000 meter
per 3600 second. 3600 second ini adalah 1 jam ya. 1 jam itu 3600 second. Berarti ini sama saja, coret-coret ya. 36 bagi 361, 1 kali 10 berarti 10 meter per second. Kemudian diketahui selanjutnya T-nya 10 second. Nah, sudah 10 second berarti tidak usah dirubah apa-apa lagi ya. Kemudian ditanyanya adalah jarak ya. Kita tulis S di sini. Nah, berarti kita jawab saja. Rumusnya tadi V sama dengan S per T gitu ya. Nah, kalau mau mencari S berarti tinggal dikali silang V dikali T sama dengan S. V-nya adalah 10, T-nya juga 10 ya, sama dengan S. Berarti S sama dengan 10 kali 10, 100 meter. Nah, jadi kesimpulannya jarak yang ditempuh adalah 100 meter. Oke, mudah sekali ya kira-kira ya. Ini contoh dari GLB. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai GLBB ya. Agak sedikit berbeda dengan ini. Kenapa? Karena pada GLBB akan ada yang namanya percepatan. Nah, berbeda dengan yang ini tidak ada percepatan ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.